Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Agung Wiono Hadi Suharno MN, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan sumber daya air terpadu. Perkenalkan, nama saya Yusanuari Alaniri, NIM 258210017, selaku mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya ITB, akan menyampaikan UAS Take Home mata kuliah pengelolaan sumber daya air terpadu. Berikut ini disampaikan masalah sungai Cimanuk Hulu yang merupakan tugas besar yang saya kerjakan. Berikut ini saya buatkan mind map penyelesaian masalah sungai Cimanuk Hulu. Ada beberapa permasalahan, diantaranya permasalahan banjir, permasalahan sedimentasi, kemudian sekitaran sungai yang semrawut, kemudian permasalahan sungai yang kotor, kemudian permasalahan integritas masyarakat sekitar sungai yang masih kurang, sehingga tidak menjaga kelestarian dan kebersihan sungai Cimanuk Hulu. Untuk menyelesaikan permasalahan banjir, akan dilakukan kajian dan pendekatan secara teknis, yaitu penanganan secara struktural dan non-struktural. Di antara penyelesaian masalah secara struktural, diantaranya dilakukan prasarana pengendali banjir, dilakukan peningkatan kapasitas sungai, kemudian tanggul, kemudian pelimpah banjir, kemudian dibuat pompa-pompa banjir, kemudian dibuat tampungan-tampungan, seperti tampungan danau Situmbung, bendungan, kemudian perbaikan drainase perkotaan, pengelolaan dataran banjir, kemudian dilakukan normalisasi sungai atau pengerukan sungai, dan pengembalian fungsi sungai. Dan beberapa di antara penyelesaian masalah secara non-struktural, diantaranya ada pengaturan tata guna lahan untuk memperbaiki kondisi hidrologis das sehingga tidak menimbulkan banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Kemudian untuk menekan laju erosi daerah aliran sungai yang berlebihan sehingga dapat menekan laju sedimentasi pada alur sungai di bagian hilir. Kemudian dilakukan juga pengelolaan das yang mencakup beberapa aktivitas kegiatan seperti pemeliharaan vegetasi di bagian hulu das, kemudian penanaman vegetasi untuk mengendalikan atau mengurangi kecepatan aliran permukaan dan erosi tanah, kemudian pemeliharaan vegetasi alam atau penanaman vegetasi tahan air yang tepat seperti tanggul drainase, saluran-saluran, dan daerah lain untuk pengendalian aliran yang berlebihan atau erosi tanah. Ini bertujuan untuk mengurangi debit banjir di daerah hilir, kemudian mengurangi erosi tanah dan muatan sedimen di sungai, juga untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang dihasilkan dari penataan guna tanah dan perlindungan tanah. Kemudian dilakukan juga edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga sungai dan dilakukan penegakan hukum atau aturan tegas bagi yang melanggar atau membuang sampah ke sungai atau yang melanggar membangun bangunan di sempadan sungai. Kemudian ada permasalahan sedimentasi. Permasalahan sedimentasi bisa juga dilakukan dengan pengerukan total, kemudian dibuatkan pagar anti erosi, kemudian limbah-limbah ternaknya diolah, dan ditanami atau direboisasi kembali dengan menanam pohon untuk membuat sungai kembali memiliki ruang yang cukup. Kemudian untuk mengatasi permasalahan sungai yang semrawut, akan dilakukan tata permukiman, tata sungai, dan tata budaya. Kemudian untuk mengatasi permasalahan sungai yang kotor, akan dilakukan beberapa pemeliharaan berupa perahu pengangkut sampah, kemudian
sistem pengolahan sampah secara terpadu yang sudah mengklasifikasikan beberapa jenis permasalahan sampah, di antaranya seperti sampah plastik, sampah organik, non-organik sudah diolah secara terpadu. Kemudian apabila di anak-anak sungai akan dilakukan ada pipa gendong untuk pembuangan sampah secara vertikal. Kemudian untuk mengatasi permasalahan limbah industri, apabila belum ada IPAL diinikan IPAL, dan apabila belum ada IPAL akan dilakukan penegakan secara hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Dan untuk permasalahan integritas masyarakat yang masih kurang, perlu dilakukan edukasi secara kreatif, yaitu dengan memasang spanduk-spanduk yang secara kreatif, edukatif, juga mengajak untuk masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan membuat pelang atau papan reklame untuk tidak membangun bangunan di sempadan sungai karena ada peraturannya yang tidak membolehkan membangun di sempadan sungai. Kemudian selanjutnya, master plan untuk membangun sistem sumber daya selama 25 tahun ke depan merupakan rencana pengolahan sumber daya air di wilayah Sungai Cimanuk Hulu, merupakan prasarana perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang disusun dengan melalui konsultasi publik, melibatkan peran masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait, serta semua pihak terkait dengan pengolahan sumber daya air ini. Di antara upaya penanganan strukturalnya diantaranya untuk melaksanakannya yaitu normalisasi sungai, kemudian perlindungan tebing dengan revetment, sumur resapan, tanggul-tanggul, bendungan, cek dam, dan bangunan pengurang kemiringan sungai yaitu berupa ground seal, berupa drop structure, kemudian retarding basin. Untuk penanganan secara non-struktural dilakukan edukasi dan peran serta terhadap masyarakat, kemudian penetapan garis sempadan sungai sesuai Permen PU nomor 28 tahun 2015, kemudian kebijakan untuk pengaturan tata guna lahan ini untuk perizinan alih fungsi lahan kembali diketatkan supaya tidak banyak bangunan-bangunan yang dialih fungsi lahan kan tidak sesuai sebagaimana fungsinya. Kemudian dilakukan juga kebijakan rehabilitasi dan reklamasi hutan sebagai upaya penghijauan kembali global dunia atau di Indonesia ini karena sudah semakin banyak hutan yang terkikis. Kemudian dilakukan untuk perakiraan banjir, yaitu sistem peringatan dini bahaya banjir, early warning system. Nah, untuk menyangkut aspek non-teknis, menyangkut aspek ketalaksanaan masyarakat dunia telah menyadari harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan pendekatan wilayah sungai yang dikenal dengan Integrated Water Resource Management atau prinsip IWRM. Berikut ini merupakan sejarah dari Undang-Undang Sumber Daya Air yang telah ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Kemudian diputuskan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8 strip miring garis miring PUU 11 strip miring 2013. Kemudian diganti kembali, putuskan kembali untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Ini dilakukan karena terjadinya pertentangan masyarakat karena sesungguhnya air merupakan hak masyarakat dan hak untuk rakyat. Karena untuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya ini semakin mengarah kepada komersialisasi air seperti itu. Kemudian pada tahun 2000
dilakukan pergantian kembali, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Nah, untuk membangun sumber daya air yang secara terpadu juga diperlukan Ipolek-Soksud-Penhankam. Ideologi ini dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Untuk membangun politiknya itu membangun sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis, kemudian membangun kerjasama politik yang visioner ke depan. Untuk permasalahan ekonomi, yaitu membangun dengan mengoptimalisasi produk-produk dalam negeri sehingga tidak bergantung kepada impor. Seperti kita ketahui, pada saat ini harga-harga semakin melonjak, minyak, BBM, kemudian energi, semakin melonjak, maka dari itu Indonesia sudah layak untuk menjadi negara produsen, tidak hanya menjadi negara pengimpor saja. Karena apabila kita menjadi negara produsen, akan mendapatkan income yang lebih dan harga jual juga lebih tinggi di pasar dunia, karena untuk harga impor sendiri itu sangat murah. Kemudian untuk sosial budaya, dengan membangun dan berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental. Untuk pendidikan, dengan membangun generasi madani, mendidik para pemuda-pemudi calon pemimpin masa depan bangsa. Untuk pertahanan dan keamanan, dilakukan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjagaan laut dan pantai, intelijen, dan bela negara. Kemudian menegakkan proses secara hukum, tegas, adil, dan konsisten, dan terukur bagi para pelanggar hukum. Seperti kita ketahui, saat ini di Indonesia banyak sekali yang seakan-akan tajam ke bawah, namun tumpul ke atas aturan-aturan hukum di Indonesia. Nah, ini perlu kita renungkan dan perlu kita perbaiki saat ini sesuai kapasitas kita. Kapasitas kita saat ini mungkin hanya sebatas mahasiswa, kita lakukan sesuai kaidah-kaidah mahasiswa, yaitu kita tidak membuang sampah tidak membuang sampah sembarangan, kita juga tidak nyontek, kita tidak secara curang dalam melaksanakan UAS, seperti itu. Selanjutnya, untuk penataan ruang dalam penanganan banjir, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dinyatakan bahwa ruang secara terminologi adalah wadah. Kemudian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yaitu dengan menetapkan dan mengklasifikasikan kawasan rencana bencana, kawasan rawan bencana berdasarkan tingkat risiko bencananya. Dilakukan perizinan pendirian bangunan sebaiknya ditinjau sesuai rencana tata ruang tata wilayah. Rencana tata ruang ini disusun mempertimbangkan aspek lingkungan, karena semakin banyak ruang terbangun harus diimbangi dengan drainase atau ruang yang memadai untuk menyerap air. Nah, pada gambar ilustrasi di sini, saat ini sangat menjamur alih fungsi lahan sawah untuk menjadi perumahan-perumahan. Nah, ini harus disesuaikan dengan rencana ruang dan rencana tata wilayah di sekitar daerah tersebut, apakah sudah sesuai dengan rencana RT RW-nya. Apabila tidak sesuai, perlu dilakukan pembangunan berbasis lingkungan, karena supaya terjadi keseimbangan antara pembangunan dan juga lingkungan, seperti itu. Dalam setiap konstruksi diperlukan tahapan-tahapan pekerjaan, yaitu esidlakom. Pada tahapannya, ini prosesnya itu panjang, karena awalnya itu sitkom, kemudian berubah menjadi sidlakom, kemudian menjadi esidelakom. Nah, diantaranya
menitik beratkan kepada edukasi masyarakat, dan masyarakat terlibat secara langsung menjadi stakeholder, tidak lagi menjadi penerimaan manfaat saja. Karena pada saat ini masyarakat atau informasi untuk masyarakat sangat terbuka dan menjadi bagian dari pembangunan. Berikut ini merupakan kegiatan persiapan seperti kesiapan detail engineering desainnya, kesiapan lahannya, kemudian komitmen Bupati dan Wali Kota, kemudian untuk sharing kegiatan atau biaya, rencana pembiayaannya, dan ini termasuk ke dalam tahapan persiapan yaitu survei investigation design. Kemudian untuk tahapan pembangunan dilakukan secara diawali dengan membuat struktur organisasi, kemudian dicek di anggarannya, disesuaikan, kemudian dilakukan review desain, kemudian pelaksanaan pembangunan, dan ketika pelaksanaan pembangunan dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagai cara kita menjaga agar pembangunan atau bangunan terbangun sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian dilakukan testing dan commissioning, dilakukan dilakukan pembuatan dokumen serah terima kelola atau aset. Ini termasuk pada tahapan construction atau konstruksi. Kemudian pemanfaatan, yaitu serah terima kelola, kemudian serah terima aset, pemanfaatan aset, dan pemeliharaan dan perawatan. Ini termasuk pada operasi dan pemeliharaan. Seperti itu. Selanjutnya, konservasi dan hemat air melalui rainwater harvesting dan drainase ramah lingkungan. Pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan, menggunakan, atau meresapkan air hujan ke dalam tanah. Komponen dasarnya yaitu berupa catchment atau penangkap air hujan berupa permukaan atap, kemudian delivery system, yaitu sistem penyaluran air hujan dari atap ke penampungan, yaitu berupa melalui talang air, kemudian storage atau reservoir, yaitu tempat untuk menyimpan air hujan berupa tong atau kolam sumur resapan atau kolam penampung air hujan. Kemudian untuk drainase ramah lingkungan, prinsipnya adalah resapkan air, simpan air, kemudian alirkan air. Air hujan dapat dialirkan ke dalam tanah, sehingga membantu mengisi air tanah dan dapat digunakan pada musim kemarau. Yaitu dengan membangun sumur-sumur resapan, agar air hujan ini kita dapat tampung. Kemudian prinsip pada penyimpanan air agar air hujan tidak seluruhnya terbuang ke saluran drainase. Maka kita dapat memanennya ketika kita membutuhkannya, yaitu ketika kita membutuhkan untuk air minum, untuk pengairan, untuk mandi, untuk mencuci mobil, untuk menyiram tanaman, dan untuk juga dibutuhkan ketika cadangan air untuk musim kemarau. Kemudian kita alirkan air hujan tersebut melalui saluran drainase, sehingga tidak mengenang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut ini merupakan edukasi pengelolaan sampah yang partisipatif. Di Bandung, di Sungai Cikapayang, ada beberapa edukasi yang kreatif, yaitu dengan membuat papan-papan yang menggugah kita untuk melihatnya. Itu ada contohnya, kamu nyampah Bandung Caah. Caah ini artinya banjir, teman-teman. Banjir itu akan membawa dampak yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan bencana alam. Kemudian dilakukan juga pemilahan sampah sebagai partisipatif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sekarang ini sudah dilakukan dengan ikut sertakan masyarakat dalam agar berpartisipasi dalam memilah sampah. Ada sampah-sampah kertas, plastik, non-organik, organik, B3, dan residu itu sudah dipisah, teman-teman semua. Dan juga
saat ini sekarang sudah banyak sekali TP3R di kelurahan-kelurahan. Juga ada buku tabungan bank sampah sebagai kita bisa menukarkan sampah sehingga kita bisa menabung. Dari beberapa program juga ada koperasi pengelolaan sampah. Kemudian ada ATM, bahkan M-banking sampah teman-teman semuanya. Kemudian edukasi di dalam bidang psikologi sosial sudah banyak sekali dilakukan untuk memahami dan kita mengetahui diri kita melalui rekayasa sosial yang dimiliki setiap individu dengan parameter DISC, yaitu dominan, influence, students, dan complaint. Kemudian untuk teori plan behavior, yaitu sikap terhadap perilaku. Kemudian norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dan untuk community dan organizational behavior dengan meningkatkan kohesivitas kelompok, yaitu dengan membuat kelompok yang lebih kecil, mendorong kesepakatan dengan tujuan kelompok, tingkatkan anggota waktu untuk menghabiskan waktu bersama, meningkatkan status grup dan masuk di difficult. Kemudian secara fisik kita mengisolasi kelompok. Kemudian indeks pembangunan manusia ini berdasarkan mengukur capaian pembangunan manusia ini berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang yaitu 3 dimensi dasar itu diantaranya adalah umur yang panjang dan sehat, pengetahuan, kemudian kehidupan yang layak. Saat ini merupakan konsep sustainable drainage system. Filosofinya untuk membantu mengurangi aliran berlebih berupa penyebaran ke daerah-daerah yang tidak diinginkan. Tujuan utamanya adalah untuk membuat limpasan air, untuk membersihkan air dari setiap polutan, dan untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Berikut ini adalah sebelum adanya konsep sustainable drainage system. Ya, terlihat di sini pada sebelumnya itu air meresap sebanyak-banyaknya. Kemudian dengan adanya konsep sustainable drainage system, dibuat limpasan air dengan berlebih dan diresapkannya diatur seperti itu. Kemudian selanjutnya dalam mengatasi permasalahan banjir, genangan, dan banjir bandang dengan dilakukan penanggulangan banjir. Saat ini banyak sekali permasalahan banjir. Salah satu contohnya permasalahan banjir di Cicahem, permasalahan banjir di Pasteur, permasalahan banjir di Ranca Ekek. Ranca Ekek ini nggak berhenti-berhenti ya. Dilakukan dengan penyebabnya itu diantaranya yang kita ketahui adalah pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, kemudian tidak adanya pola hidup bersih di masyarakat, tidak adanya perencanaan dan pemeliharaan sistem drainase yang baik, ini dia yang menjadi konsentrasi, tidak adanya konsistensi pihak berwenang dalam hal ini RT RW dalam menegakkan peraturan yang tegas. Misalkan orang-orang yang berbuang sampah sembarangan, orang-orang yang mungkin tidak peduli terhadap kebersihan sungai, kemudian tidak adanya upaya konservasi faktor penyeimbang lingkungan air. Juga curah hujan yang sangat tinggi karena efek La Nina dan juga efek perubahan iklim, kemudian terjadinya penurunan muka tanah. Nah, dilakukan untuk penanggulangan banjir genangan ini diantaranya yaitu dengan konsistensi penerapan pembangunan berwawasan lingkungan. Diantaranya berbasis lingkungan supaya kita tidak hanya membangun, hanya sekedar membangun, tapi juga kita
membuat masa depan anak cucu kita nantinya tidak kekurangan pasukan oksigen. Kemudian dilakukan pola hidup yang bersih, penerapan konsep waterfront village, penerapan konsep one river one management, kemudian pembuatan resapan-resapan air, pencegahan land subsidence dengan cara groundwater injection. Kemudian peningkatan koordinasi di antara seluruh stakeholder ini sangat penting karena stakeholder ini menjadi pilar utama dalam penanganan permasalahan banjir. Seperti itu. Penerapan praktis di Sungai Cimanuk Hulu diantaranya untuk pengelolaan DPS itu dengan bertujuan untuk menjadikan DPS terutama bagian hulu sebagai waduk alam yang mampu menampung sebanyak-banyaknya air hujan yang jatuh sehingga besar aliran permukaan dapat dikurangi sehingga mengurangi tingkat erosi lahan. Pelaksanaan pengelolaan DPS-nya diantara lain mencakup pencagaran hutan, pengaturan tata guna lahan sesuai dengan kaidah konservasi, pembuatan pembangunan pengendali erosi, penanaman tanaman-tanaman penjaga erosi, pembuatan EWS, dan penyuluhan kepada masyarakat. Sekian untuk pemaparan UAS Take Home mata kuliah pengelolaan sumber daya terpadu. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.